Salah satu cara pertama dan paling dapat diandalkan yang dimiliki para filsuf untuk memverifikasi dan menganalisis klaim adalah dengan menggunakan logika, yang dalam beberapa hal merupakan ilmu penalaran. Logika mencoba memformalkan proses yang kita gunakan atau seharusnya kita gunakan ketika kita memberikan alasan untuk beberapa klaim. Dengan menafsirkan klaim yang kita buat menggunakan logika, kita dapat menilai apakah klaim tersebut berdasar dan konsisten atau tidak beralasan. Logika dan penalaran akan memberikan lebih banyak detail tentang sifat logika dan bagaimana logika digunakan oleh para filsuf untuk mencapai kebenaran. Langkah pertama dan terpenting dalam logika adalah mengenali bahwa klaim merupakan produk dari argumen. Secara khusus, klaim hanyalah simpulan dari serangkaian kalimat, di mana kalimat sebelumnya disebut premis memberikan bukti untuk simpulan tersebut. Dalam logika, argumen hanyalah cara memformalkan alasan untuk mendukung klaim, di mana klaim adalah simpulan dan alasan yang diberikan adalah premis. Dalam percakapan normal dan bahkan tulisan filosofis, argumen jarang ditulis dengan begitu jelas sehingga orang dapat dengan mudah mengidentifikasi premis dan kesimpulannya. Meskipun demikian, adalah mungkin untuk merekonstruksi argumen apapun sebagai serangkaian kalimat dengan premis dan kesimpulan yang diidentifikasi dengan jelas. Proses ini adalah langkah pertama dalam menganalisis argumen, mengidentifikasi klaim yang dibuat, kemudian mengidentifikasi kalimat yang memberikan bukti pendukung untuk argumen tersebut. Proses ini tentu memerlukan beberapa interpretasi dari pihak pembaca. Oleh karena itu, penting untuk tetap berpegang pada maksud asli argumen dan menguraikan premis dan kesimpulan sedemikian rupa sehingga mencerminkan alasan orang yang membuat klaim tersebut. Setelah premis dan kesimpulan diidentifikasi dan ditulis secara berurutan, teknik formal dapat digunakan untuk mengevaluasi argumen. Ada proses untuk mengevaluasi apakah klaim didukung dengan baik dengan menggunakan teknik logika. Klaim yang tidak didukung dengan baik mungkin benar, tetapi tanpa alasan yang kuat untuk menerima klaim tersebut. Dukungan seseorang terhadap klaim tersebut tidak rasional. Dalam filsafat, kita ingin memahami dan mengevaluasi alasan untuk suatu klaim. Sama seperti rumah yang dibangun tanpa fondasi yang kokoh akan cepat rusak dan akhirnya runtuh. Filsuf yang menerima klaim tanpa alasan yang kuat cenderung memegang sistem kepercayaan yang akan runtuh. Meskipun argumen dapat dianggap sebagai blok bangunan untuk membangun fondasi yang kuat bagi keyakinan tentang dunia, argumen juga dapat dipahami sebagai penjelasan untuk fenomena yang jelas tetapi tidak dipahami dengan baik. Untuk menghasilkan keyakinan yang berdasar, kita mulai dengan bukti dalam bentuk premis dan menyimpulkan kesimpulan dari bukti tersebut. Untuk menjelaskan fenomena yang diamati, kita mulai dengan kesimpulan dalam bentuk beberapa pengamatan dan alasan mundur ke bukti yang menjelaskan mengapa pengamatan itu benar. Misalnya, kita menyimpulkan bahwa ada api berdasarkan munculnya asap, atau kita menyimpulkan adanya petir ketika kita mendengar guntur. Bahkan jika kita tidak melihat petir itu, kita dapat membandingkan cara kita bernalar tentang penjelasan dengan cara seorang detektif merekonstruksi kejahatan berdasarkan bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dengan merekonstruksi premis yang mengarah pada kesimpulan tertentu, seorang filsuf dapat menjelaskan alasan untuk kesimpulan yang jelas melalui pengamatan. Singkatnya, rekonstruksi logis dapat digunakan untuk menyelidiki dunia di sekitar kita, memberikan penjelasan rasional mengapa dunia tampak seperti itu. Terakhir, logika memberi para filsuf teknik yang ampuh untuk menilai serangkaian klaim atau keyakinan. Kita dapat bertanya apakah serangkaian keyakinan secara logis konsisten satu sama lain. Mengingat bahwa kita mengharapkan keyakinan kita untuk menghadirkan dunia yang masuk akal secara rasional, kita ingin keyakinan tersebut konsisten secara internal. Serangkaian keyakinan atau pernyataan koheren, atau konsisten secara logis, jika semuanya mungkin benar pada saat yang sama. Jika pernyataan atau keyakinan tidak mungkin benar pada saat yang sama, maka keduanya bertentangan. Tampaknya tidak masuk akal bagi seseorang untuk menerima klaim yang bertentangan karena kontradiksi adalah kemustahilan logis. Jika seseorang memiliki keyakinan yang bertentangan, maka mereka pasti salah tentang setidaknya beberapa keyakinan mereka. Secara metaforis,
Rumah keyakinan tempat mereka tinggal pasti tidak berdasar, setidaknya di beberapa tempat. Saat Anda membaca filsafat, Anda harus menyadari tempat-tempat di mana penulis mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak konsisten. Jika Anda menemukan ketidakkonsistenan, itu merupakan indikasi yang baik bahwa setidaknya satu dari klaim mereka salah. Anda mungkin tidak tahu klaim mana yang salah, tetapi Anda dapat mengetahui bahwa secara logika tidak mungkin semua klaim itu benar. Ketika dihadapkan dengan kemungkinan adanya keyakinan yang tidak koheren, filsuf perlu merevisi keyakinan tersebut sehingga menjadi konsisten, atau mereka perlu melepaskan beberapa keyakinan untuk mempertahankan keyakinan lainnya. Konsistensi logis tidak dapat memberitahu kita bahwa serangkaian keyakinan itu benar. Sebuah fiksi lengkap mungkin konsisten secara logis. Namun, konsistensi logis dapat memberitahu kita apa yang tidak benar. Tidak mungkin serangkaian keyakinan yang tidak konsisten secara logis menjadi sepenuhnya benar.